Alhamdulillah teman-teman semua, kita juga sudah berpartner ya, bermitra dengan Majelis Creativity. Akun-akunnya banyak di YouTube, di medsos banyak ya, ada juga di Facebooknya, ada juga di TikTok. Majelis Creativity banyak mengulas tentang aktivitas dakwah ya di sekitaran Cilengsi dan sekitarnya ini. Dan kita insya Allah Majelis Creativity juga fokus untuk syiar Baitullah. Mudah-mudahan dengan wasilah Majelis Creativity, informasi ini menjangkau semua jamaah-jamaah, terutama calon-calon Difullah, Difur Rasul, tamu-tamu Allah dan tamu baginda Rasulullah yang akan berangkat ke Tanah Suci, yang bingung, ini saya semua sudah mau berangkat, tapi enaknya lewat mana? Travel yang mana? Travel amanah yang mana? Insya Allah, lewat Diva Bogor, insya Allah kami melayani semuanya dengan sepenuh hati kami. Lanjutan kemarin ya, wala tajassasu wala tahassasu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lainnya. Wala jasus, orang yang, makanya orang yang memata-mata itu jasus. Santri bertugas jasus. Jasus itu yang dia memberi kayak intelijen. Kalau di pesantren harus ada. Biarpun nggak punya CCTV, tapi kan punya jasus. Jasus itu adalah santri yang diberikan mandat langsung oleh kiai. Kamu harus setiap hari, kamu kerjaannya adalah kamu laporan bahwa santri A begini, santri B begini, santri C begini. Dan ini rahasia, tidak boleh ada yang tahu kecuali hanya kiainya dengan itu. Tapi kalau di pondok-pondok baru biasanya sudah terorganisir ya. Jadi kiai itu tahu si A nggak ngaji, si B nggak ngaji, si C nggak ngaji, nggak subuh, nggak sholat tahajud. Ngerti kenapa? Karena dapat laporan dari jasus. Nah ini sah dan boleh, kan dia untuk kebaikan, untuk maslahat. Tapi kalau orang mencari-cari kesalahan orang lain, aib orang lain, ini yang dilarang dalam agama. Jadi kerjaan jurnalistik juga, profesi jurnalistik, wartawan, nyari-nyari. Tapi kalau untuk kebaikan, masalah ummah, kasus korupsi, kasus pencurian yang belum ditindaklanjuti di dalam laporannya oleh aparat keamanan, ini boleh diangkat, kita nggak berdosa. Wala tahassasu, dan janganlah kalian kepingin ngerti, kepo gitu ya, kepada aibnya orang lain. Jadi mencari kesalahan orang lain juga nggak boleh. Kepo itu penasaran banget, pingin ngerti kepada aibnya orang lain. Inilah kelebihan dan kekurangannya antara orang kampung dengan orang kota. Nih, orang kota ini nggak mau tahu samping rumah punya apa, nggak pada tahu, nggak ngerti. Bahkan sampai ada orang nanya, orang ke legenda, nanya, Pak, rumahnya Pak Ahmad di mana Pak? Padahal itu rumahnya di sampingnya. Maaf, saya nggak tahu Pak Ahmadiyah. Coba nanya aja ke RT-nya, Akhirnya kan nanya deh, RT-nya mana? RT juga nggak tahu juga. Akhirnya ketemu di masjid, oh ya Pak Ahmad di situ. Begitu dituju, ternyata rumahnya di sampingnya rumah yang dia nanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelek apa baik kira-kira perilaku kayak gini? Jelek kan? Jelek. Kenapa? Karena nggak kenal sama tetangga. Tapi keuntungannya adalah orang yang model kayak gitu, kehidupan nilai-nilai tatanan orang di katakan perumahan yang kelas menengah atas itu nggak kepoan. Orang samping mau korupsi, orang samping mau apa saja, dia nggak kepoan. Maksudnya nggak pingin tahu. Kan baik berarti. Halo, baik nggak? Baik nggak? Kalau kita kan enggak. Kalau di kampung nih ya, kalau di kampung ada apa saja pasti dikerumunin. Ciri-ciri orang kampung. Pingin tahu kan? Pingin tahu juga, pingin tahu dikerumunin. Itu kelebihannya kehidupan kampung dengan kehidupan kota. Ibarat orang kota itu geblek ya geblek,
tapi ada kebaikannya. Alhamdulillah. Nggak kepoan gitu loh, nggak pingin tahu ini, pingin tahu itu. Nah, kalau orang kampung pasti kepingin tahu. Ini yang maksudnya yang kota beneran, bukan setengah kota. Kan ada setengah kota nih, orang kampung kemudian beli rumah di perumahan. Itu kota apa kampung? Itu setengah kota, setengah kampung, semi. Aslinya kan kampung, kehidupan orang kampung. Nah, asli kehidupan orang kampung itu begitu, kepingin tahu. Padahal wala tahassasu, jangan kalian kepingin ngerti, pingin tahu tentang orang lain. Maksudnya adalah berkaitan dengan kekurangan orang lain. Wallahu alam bishawab. Nah, ini kalau lanjutin